Sebuah kisah inspiratif yang terjadi pada era Sultan Murad II. Dia merupakan ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, sosok yang memimpin penaklukan kaum muslimin atas Konstantinopel. Ayah dan anak itu terkenal sebagai pemimpin yang taat kepada agama dan amat peduli kepada rakyat. Sultan Murad II memiliki kebiasaan yang baik, yakni menyamar sebagai orang biasa. Dengan begitu, dia dapat berjalan-jalan keluar istana serta mengetahui keadaan rakyat jelata. Biasanya, dia melakukan hal itu dengan diiringi dua penasihatnya yang juga berpakaian orang biasa. Pada suatu malam, Sultan Murad II dan dua penasihatnya melakukan kebiasaan itu. Mereka pun menyusuri jalan-jalan untuk melihat langsung kondisi kaum muslimin. Dan tiba-tiba saja, seorang yang membawa banyak botol minuman keras lewat di depan mereka. Saat itulah, pria tadi terpleset dan kemudian meregang nyawa. Sultan terkejut karena melihat seseorang meninggal dunia di depan matanya. Yang lebih mengherankannya, tidak ada satupun masyarakat yang menolong pria itu, dan bahkan setelah dia dipastikan tidak lagi bernyawa. Wahai kaum muslimin, bukankah pria ini seorang muslim? Mengapa kalian tidak peduli? Seru Sultan Murad II kepada orang-orang yang berlalu lalang. Mereka tentunya tidak tahu bahwa yang berkata itu adalah pemimpin negara. 3 kali berturut-turut Sultan Murad II mengimbau masyarakat, tetapi tidak ada yang menanggapi. Semuanya tampak tidak peduli. Bahkan ada yang mencibir almarhum. Lalu seseorang keluar dari rumahnya dan memberitahu kepada Sultan, "Wahai Pak Tua, orang yang meninggal di hadapanmu ini terkenal gemar membeli minuman keras. Tidak hanya itu, dia juga suka mengunjungi tempat pelacuran. Karena itulah orang-orang tidak mau mengurusnya," kata pria tersebut. "Tapi bagaimana kalau begitu?" tanya Sultan lagi. Orang tadi masih tampak tidak acuh. Kemudian datanglah beberapa orang mendekati Sultan dan para penasihatnya. Mereka berinisiatif mengantarkan ketiganya ke rumah almarhum sehingga dapat mengurus jasadnya. Singkat cerita, sampailah Sultan ke rumah duka. Kedua penasihatnya menggotong jasad tersebut yang kini ada dalam keranda. Ketika sampai di tujuan, orang-orang yang tadi menunjuk jalan kemudian pergi begitu saja. Sultan pun mengetuk pintu. Dari dalam rumah muncul seorang perempuan yang tidak lain merupakan istri almarhum. "Wahai perempuan, saya mengabarkan bahwa kami menemukan pria ini meninggal dunia saat sedang berjalan," kata Sultan. Begitu mengetahui keadaan suaminya, perempuan itu pun langsung menangis. Dia sangat sedih melihat suaminya yang kini tidak lagi bernyawa. Setelah agak tenang, perempuan itu pun kemudian ditanya, "Apakah boleh kami bertanya kepadamu?" Kata Sultan, "Kami mendapati orang-orang enggan mendekati suamimu, sebab mereka mengatakan almarhum ini seorang yang gemar membeli minuman keras dan mengunjungi tempat pelacuran. Apakah benar suamimu demikian?" Sambung Sultan lagi, "Sungguh suamiku termasuk orang-orang yang soleh. Mereka yang mengatakan itu hanya tidak mengetahui," jawab si perempuan. "Mengapa demikian?" tanya Sultan lagi. "Setiap malam suamiku selalu pergi ke tempat penjualan minuman keras. Suamiku membeli minuman haram itu dan membawanya ke rumah, tetapi bukan untuk diminum. Ia lantas membuang seluruh isi botol ke lantai kamar mandi.
Sesudah itu, dia selalu berkata, "Alhamdulillah, malam ini ada anak-anak muda muslimin yang tidak jadi minum minuman keras, karena aku sudah membelinya, sehingga tidak bisa sampai ke mereka," tutur perempuan itu. Selain ke kedai minuman keras, suamiku juga selalu setiap malam ke tempat pelacuran. Namun, dia tidak mendatangi si pelacur. Kepada penjaga rumah pelacuran, dia berkata, "Wahai Fulan, ada berapa perempuan yang tersedia?" Ketika si pemilik prostitusi itu menyebutkan jumlah mereka, maka suamiku membayar sejumlah uang senilai biaya sewa para pelacur itu. Kemudian dia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, "Alhamdulillah, malam ini ada para pemuda muslimin yang tidak jadi berzina, lantaran kebutuhan ekonomi para pelacur itu terpenuhi." Cerita si perempuan. Bahkan almarhum selama hidupnya selalu membagi 3 penghasilan sehari-hari. 1 bagian untuk keperluan diri dan keluarganya, 1 bagian lainnya untuk membeli minuman keras, dan 1 bagian terakhir untuk membiayai kebutuhan para pelacur setiap malam. Aku pernah mengeluh kepadanya, "Wahai suamiku, jika terus-menerus engkau melakukan ini, orang-orang akan mengecapmu sebagai fasik. Kelak ketika engkau meninggal, tidak ada yang mau mengunjungimu." Tapi jawabnya, "Tidak, demi Allah, aku berdoa semoga Allah membuat jasadku diurus Sultan Turki dan para penasihatnya, serta seluruh alim ulama kesultanan," papar si istri almarhum. Mendengar itu, Sultan Murad II menitikkan air mata. "Sungguh mulia suamimu. Ketahuilah, aku ini adalah sultan, dan 2 orang di sisiku ini adalah para penasihatku," ungkap penguasa Turki Utsmaniyah itu. "Demi Allah, aku akan imbau para penasihatku dan seluruh ulama Turki untuk datang mensolati jasad almarhum," sambung dia. Perempuan itu pun terkejut dan kemudian mengucapkan "Alhamdulillah." Demikianlah kisah orang soleh yang tampak fasik di mata manusia, yang belum mengetahui alasan dibalik kebiasaannya itu. Doanya ternyata dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab.